Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini 17 November 2022 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu untuk global, resilient consumer menjaga inflasi tetap tinggi, akumulasi penghematan selama pandemi COVID-19, dan kenaikan upah di tengah solidnya pasar tenaga kerja membantu masyarakat mengatasi tingginya inflasi dan borrowing cost. Data menunjukkan retail sales advance Amerika Serikat di bulan Oktober secara month-on-month itu tumbuh 1,3%, yang dapat mengindikasikan belanja konsumen meningkat di awal kuartal 4 2022. Resilient consumer berpeluang membawa The Fed tetap dalam jalur hawkish pada FOMC bulan Desember mendatang, membuat Wall Street kompak melemah. Adapun FFR tinggi membuat aktivitas produksi industri kembali melambat dengan industrial production Amerika Serikat di bulan Oktober secara month-on-month itu sebesar minus 0,1%. Kemudian kita ke dalam negeri, survei imbang BI diproyeksikan menaikkan BI 7 days reverse repo rate November itu sebesar 25 basis poin atau 50 basis poin. Adapun sektor teknologi menguat lebih dari 1%, di tengah IHSG yang ditutup melemah 21 poin. Kenaikan BI 7 days reverse repo rate 50 basis poin atau front loading mengisyaratkan stance Bank Indonesia tetap hawkish guna menahan depresiasi rupiah. Di sisi lain, surplus neraca dagang Oktober yang naik signifikan menjadi 5,6 miliar US dollar memberikan ruang bagi BI untuk menjaga volatilitas rupiah, sekaligus membuat Bank Indonesia hanya perlu menaikkan BI 7 days reverse repo rate itu sebesar 25 basis poin. Di tengah penantian hasil RDG BI yang baru rilis sore hari, kami memproyeksikan IHSG hari ini cenderung bergerak sideways. Untuk most active stocks itu kemarin ada BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, BBNI, ASII, Antam, Adaro, Bumi, dan Goto. Untuk top foreign buy ada Antam, UNTR, ITMG, AMRT, dan MDKA. Kemudian untuk top foreign sell ada BBCA, Telkom, BBRI, BMRI, dan BBNI. Kemudian kita lanjut untuk company news, ini ada pertama dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI, di mana sepanjang 9 bulan 2022 itu mencatatkan laba bersih senilai 39,15 triliun rupiah atau naik 103,34% dari periode sama tahun lalu. Hal ini didukung oleh lonjakan pendapatan bunga sebesar 9,19% secara year on year, kemudian beban bunga turun 17% sehingga net interest income itu melesat 16% secara year on year menjadi 96,5 triliun rupiah. Kemudian yang kedua ini ada dari PT Rajaya Swasembada Tbk atau ERA yang mencatatkan laba bersih sebesar 680,28 miliar sepanjang 9 bulan 2022 atau turun 5,4% secara year on year. Adapun pendapatan tumbuh 12,05% menjadi 34,94 triliun rupiah yang ditopang oleh peningkatan penjualan alat komunikasi sebesar 10,5%. Kemudian yang ketiga ada dari Ranch PT Supra Boga Lestari Tbk di mana per 30 September 2022 itu mencatatkan rugi senilai 59,22 miliar rupiah atau turun 327% secara year on year. Penjualan itu tercatat 2,19 triliun rupiah, naik tipis secara year on year. Kemudian beban pokok penjualan tercatat 1,7 triliun rupiah atau turun 2,4% secara year on year. Kemudian untuk domestic and global news, ini pertama dari domestik, mulai melambatnya impor dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja manufaktur di Indonesia. Hal ini sejalan dengan impor pada Oktober yang melambat dari bulan sebelumnya. Data BPS mencatat nilai impor pada bulan Oktober itu sebesar 19,14 miliar US dollar atau turun 3,4% dibanding bulan September 2022. Kemudian pada periode ini hanya impor konsumsi yang mengalami peningkatan, sedangkan impor bahan baku atau penolong dan barang modal mengalami penurunan. Dari globalnya sendiri ada dari penjualan retail Amerika Serikat yang meningkat lebih dari yang diduga pada Oktober seiring dengan sektor rumah tangga yang mengalami peningkatan pada pembelian kendaraan bermotor dan berbagai barang lainnya. Penjualan retail ini naik 1,3% bulan lalu setelah tidak adanya perubahan pada September. Para ekonom yang disurvei oleh Reuters ini memperkirakan penjualan akan naik 1%. Pada bulan Oktober, penjualan meningkat 8,3% secara year on year.
Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini ada RUPS dari Okas dan Bayan, kemudian cum dividen ada dari CSRA. Kita lanjut untuk daily technical. Hari ini technical view-nya IHSG bergerak sideways, di mana support pertama itu di 7.000, support kedua di 6.960, support ketiga di 6.900, dan support keempat di 6.800. Adapun resistennya yang pertama pada kisaran 7.045 hingga 7.070, resisten kedua pada kisaran 7.105 hingga 7.140, resisten ketiga di 7.250, dan resisten keempat pada kisaran 7.355 hingga 7.377. Untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari Akra, di mana hari ini rekomendasi kami spekulatif buy, target pada kisaran 1.560 sampai 1.600 dan stop loss di 1.360. Kemudian yang kedua ini ada dari ASII, di mana hari ini rekomendasi kami spekulatif buy, target pertama pada kisaran 6.400 hingga 6.500 dan target kedua di 6.600 hingga 6.650. Adapun stop loss di 5.950. Kemudian rekomendasi saham yang ketiga ini ada dari XL, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target pertama itu pada kisaran 2.400 hingga 2.430 dan target kedua ini pada kisaran 2.480 sampai 2.490. Adapun stop loss di 2.200. Kemudian ada dari BBCA, hari ini rekomendasi kami spekulatif buy, target pertama di 8.800, target kedua di 9.000. Adapun stop loss di 8.500. Kemudian ada dari Telkom, rekomendasi kami hari ini buy, target pertama itu di 4150, target kedua 4250, target ketiga 4350, adapun stop loss di 3950. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.